kembali dan akan beribadah kembali di dalam sukacita sekalipun masih ibadah online, di mana kalian masih berada di tempat yang berbeda, tapi Tuhan Yesus ada di mana kalian berada. Oke, semangat, kita tepuk sekolah minggu. Oke, 1, 2, 3, tepuk sekolah minggu. Yes. Tadi lupa serunya aja lupa. Kita ulang ya. Oke, kita ulang. Tepuk sekolah minggu. Yes. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi Laskar Kristus sambil berdiri, ikuti gerakannya. Yuk Bang. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya Laskar Kristus, syukran. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat Allah pada minggu ini, yaitu titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, topik kita hari ini dalam minggu ini adalah merdeka dari perbudakan. Oke, kita sekarang siapa yang punya buku yang di sekolah minggu, mari kita sama-sama buka dari nomor 253, kasih bila. Ayo Bang Atin. Mari kita mendengarkan epistel kita untuk minggu ini, yaitu dari ayat bulanan bulan Agustus, dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 10. Bunyinya, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas,
maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah epistel kita. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan ada ditulis di sini, di Alkitab, dan kita harus membaca Alkitab supaya firman Tuhan bertumbuh di hati kita semua. Masih ingat lagunya Ku Buka Alkitab, lalu ku baca? Kita nyanyikan ya, dan bikin gerakannya, oke? Ayo kita nyanyikan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sinami hidupku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan iman pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawa oleh para Rukun Tiki, mari kita menyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu 3/9, Mengampuni. Ayo Bang Alvin, semangat! Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Moria, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Inang akan membacakan untuk kita seluruhnya, kita ikuti dengan seksama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti di rumah dibaca-baca terus firman Tuhan ya nak ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, ada beberapa kata dalam firman Tuhan ini yang berulang-ulang terus-menerus. Ada satu kata dengan 4 huruf, yaitu ya, dosa. Berulang-ulang dikatakan di sana. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya, apa arti dari dosa? Ya, benar sekali. Dosa adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia, tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita disucikan dari dosa. Inang mau tanya dulu di pagi ini atau di hari ini, siapa yang baru bangun tidur, dia sudah melakukan dosa? Inang, apa itu ya arti dan contoh dari dosa? Contohnya seperti ini ya adik-adik. Nah, tadi pagi ketika sudah bangun tidur, mama atau papa bertanya kepada kita, "Nah, apakah kamu ketika bangun tidur tadi sudah berdoa?" Tiba-tiba datang kepadanya, bilang aja sudah, supaya selesai. "Sudah mak," katanya. Padahal dia belum berdoa. Padahal dibilang berdoa. Dia sudah jadi berbohong. Iya. Inang, apakah berbohong itu adalah dosa? Ya, berbohong itu adalah dosa. Maka ada lagu dikatakan, bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak sekolah minggu HKBP Moria tidak boleh berbohong karena itu dosa. Inang, kenapa rupanya kalau melakukan dosa? Nah, ini dia. Setiap orang yang melakukan dosa akan mendapatkan hukuman. Apa hukuman Tuhan bagi orang yang berdosa? Hukuman Tuhan bagi orang yang berdosa adalah api neraka, kematian yang selama-lamanya. Api neraka itu penuh dengan siksaan, ya. Jadi orang-orang yang melakukan dosa akan masuk ke api neraka. Gak ada ya anak-anak sekolah minggu yang mau masuk api neraka. Tetapi anak-anak sekolah minggu akan masuk ke mana? Ya, ke surga. Karena tempat orang-orang yang percaya, tempat orang yang memuji Yesus adalah di surga kelak. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya hidup kita terus dalam kehendak dan perintah Yesus, mari lakukanlah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, supaya kita tetap setia dan taat kepada Dia saja. Nah, bagaimana Inang kalau melakukan kesalahan dan dosa tadi itu? Ya, Tuhan mau katakan, ini dia. Yesus adalah kasih, tetapi Yesus juga adalah adil. Nah, Inang ada suatu gerakan namanya gerakan Swahili. Inang akan praktekkan kepada kita bahwasanya
Di dalam Yeremia 31 ayat 3 dibaca nanti bahwasanya Allah adalah kasih. Nah, ini gerakan yang dibuat dalam Kids EE. Mari nanti adik-adik praktekkan di rumah untuk menyatakan bahwasanya Yesus adalah Allah yang kasih dan yang adil. Allah yang penuh kasih dan yang adil. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa itu? Mereka akan diampuni. Diampuni di dalam bagaimana? Ini ya. Allah adalah penuh kasih. Di tangan yang satu, Allah adalah kasih dan tidak menghukum kita. Tetapi di tangan yang satu lagi, Allah adalah adil dan harus menghukum orang-orang yang berdosa. Bagaimana keduanya dapat bertemu? Keduanya dapat bertemu dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Keselamatan manusia ada dalam kematian Yesus Kristus dalam salib. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, itu mengampuni dosa-dosa kita. Itulah bentuk kasih Allah kepada kita. Sekalipun manusia melakukan dosa, Tuhan akan memberikan kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu, nanti setelah ibadah ini berbuat contoh dari gerakan yang Inang buat, yaitu Allah adalah kasih dan adil. Yuk, Inang praktekkan sekali lagi ya, dan videokan nanti dikirim kepada Inang Pendeta, Miss dan Sir. Inang praktekkan sekali lagi. Allah adalah kasih dan adil. Di tangan yang satu, Allah adalah kasih dan tidak akan menghukum kita. Di tangan yang satu, Allah adalah adil dan harus menghukum kita. Bagaimana keduanya bertemu? Keduanya bertemu kasih dan adil di dalam kayu salib dengan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Maka kematian Yesus di kayu salib adalah keselamatan yang kekal. Nah, tadi gerakan tangan, gerakan dipertemukan dan gerakan salib nanti divideokan, dan itulah yang menjadi PR anak sekolah minggu di dalam ibadah ini, yaitu gerakan Kids EE yang adalah menyatakan Allah adalah kasih, Allah adalah adil di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, sekalipun kami orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kami. Allah adalah kasih dan adil, dan kami menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ampunilah kami Tuhan dengan segala pelanggaran dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkatilah Miser dan semua pendeta, Bibel Pro dan juga Sintua, supaya kami semuanya memuji Engkau. Berkati jugalah orang tua anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari buku MD Sekolah Minggu nomor 311, Harus Saling Sayang. Ya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, karena kita akan merayakan tanggal 17 itu hari Senin, maka sesama Miss akan membuat PR ya. Jadi kepada semua adik-adik mulai dari kelas 0 ke TK sampai SMP, rekam dan kirim ke semua Miss dancernya ataupun juga kepada para rada atau PB, nyanyikan 17 Agustus ya, sambil dengan semangat 45 ya. Kita semua harus nyanyi 17 Agustus dengan semangat 45. Oke adik-adik ya, dan yang kirim ke Missnya atau selnya dan juga ke pendeta atau ke webnya masing-masing. Oke adik-adik, Oke. jangan lupa ya, Miss tunggu. Sama-sama tunggu ya. Dan Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun